Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, aplikasi komputer semester 6. Raditu billahi rabbil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Pada pertemuan ini ya, saya akan menyampaikan terkait dengan regresi linear berganda dan regresi sederhana. Nah, dulu juga saya dapat dari aplikasi komputer. Nah, jadi ada dua tema ya, regresi linear berganda dan regresi sederhana. Mengapa saya menyampaikan ini? Yang pertama itu kegunaannya untuk menentukan alat uji Bapak Ibu dalam proses pengujian tugas akhir. Jadi nanti kan semester 8 Bapak Ibu akan ditugaskan untuk menyusun skripsi gitu. Nah, jadi dalam proses penyusunan skripsi itu akan biasanya akuntansi itu datanya berupa kuantitatif. Data kuantitatif ya, berupa angka-angka. Nah, maka dengan demikian alat uji yang digunakan itu bisa menggunakan SPSS. Bisa menggunakan SPSS yaitu dengan menggunakan teknik pengujian yaitu regresi linear berganda dan regresi sederhana. Yang perlu Bapak Ibu pahami, apa itu regresi linear berganda dan regresi sederhana? Bagaimana cara pengujiannya? Bagaimana cara pengambilan keputusannya? Oke. Nah, setelah itu bisa digunakan dengan pengujian menggunakan SPSS gitu. Ya. Oke, kita masuk ya pelan-pelan. Nah, selain itu saya juga akan menyampaikan ya, sekalian saya sampaikan juga ilmunya, masalah di dalam penentuan judul skripsi. Jadi teman-teman itu ketika menentukan judul skripsi pasti akan kebingungan. Saya mengambil judul apa ya? Gitu. Saya mengambil judul apa ya? Terusan perbedaannya antara penelitian saya dengan penelitian terdahulu apa? Gitu. Kalau misalkan nggak ada bedanya, kenapa harus diteliti lagi? Biasanya dosen kan berbicara seperti itu. Kenapa Anda mengambil judul penelitian ini? Apa perbedaan penelitian Anda dengan penelitian terdahulu? Kalau misalkan sama, kenapa harus diteliti lagi? Jadi saya akan menyampaikan namanya review jurnal untuk menentukan judul penelitian. Gitu. Oke, teman-teman, kita lanjut ke regresi linear berganda dan regresi sederhana. Nah, definisi untuk regresi linear berganda. Nah, linear berganda ya, menguji lebih dari satu variabel bebas. Begini, teman-teman. Regresi linear berganda itu ya, dia memiliki dua variabel independen. Ya, menguji, ini kalimatnya di sini. Kalimatnya di sini perhatikan, menguji lebih dari satu variabel bebas atau variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi regresi linear berganda itu memiliki lebih dari satu variabel bebas. Jadi dia punya minimal dua variabel bebas. Gitu. Untuk regresi linear berganda dia memiliki dua variabel bebas. Variabel bebas ya, dua variabel bebas.
lebih dari 1. Artinya apa? Artinya minimal 2. Maka dia akan dilakukan uji regresi linear berganda. Variabel independen dan variabel dependen. Teman-teman harus pahami dulu. Apa itu variabel independen, apa itu variabel dependen. Nah, variabel independen itu yang mempengaruhi. Ya, dikatakan variabel independen itu dia mempengaruhi variabel dependen. Jadi independen ini dia variabel yang mempengaruhi terhadap variabel dependen. Gitu. Jadi independen itu dia mempengaruhi variabel dependen ini bawahnya. Gitu. Jadi ada berapa poin barusan? Yang pertama, uji regresi linear berganda itu harus lebih dari 1 variabel independen. Artinya minimal 2 variabel independen ya. Terusan mempengaruhi variabel dependen. Artinya terikat. Variabel independen ini variabel bebas. Variabel bebas artinya mempengaruhi, sedangkan dependen itu variabel terikat, artinya dipengaruhi. Tuh. Ini variabel independen dan variabel dependen. Mempengaruhi sama dipengaruhi. Nah, variabel independen mempengaruhi terhadap variabel dependen. Tuh. Lanjut ya. Nah, contoh kasus nih. Pengaruh kinerja keuangan terhadap kesejahteraan karyawan, teman-teman. Nah, jadi teman-teman melakukan judul penelitiannya uji pengaruh kinerja keuangan terhadap kesejahteraan karyawan. Nah, ini menggunakan regresi linear ya, uji sederhana ini, uji regresi sederhana. Jadi di sini kinerja keuangan sebagai variabel independen ya, artinya yang mempengaruhi. Variabel independen itu variabel bebas ya. Dia mempengaruhi. Mempengaruhinya apa? Mempengaruhi variabel dependen. Artinya apa? Terikat gitu. Nah, kinerja keuangan sebagai variabel independen artinya yang mempengaruhi, sedangkan kesejahteraan karyawan sebagai variabel dependen artinya yang dipengaruhi. Jadi ini ya kinerja keuangan yang ini ada tunjuknya ini, pengaruh kinerja keuangan mempengaruhi kesejahteraan karyawan. Ini variabel independen sebagai variabel bebasnya dan kesejahteraan karyawan sebagai variabel terikat. Nah, di sini ada 1 variabel independen dan 1 variabel dependen. Nah, kalau 1-1, independennya 1, dependennya 1, ini digunakannya yaitu menggunakan uji regresi sederhana, bukan uji regresi linear berganda. Karena uji regresi linear berganda tadi ada 2, minimal ya 2 variabel independen yang ini, dan 1 variabel dependen. Kalau ini 1, maka bisa menggunakan uji regresi sederhana. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, contoh kerangka berpikir, contoh logika berpikir. Kinerja keuangan. Kinerja keuangan dalam akuntansi ada beberapa, seperti salah 3-nya, yaitu return on sales, tingkat pengembalian atas penjualan, return on equity, tingkat pengembalian atas modal, dan earning per share, yaitu saham. Nah, teman-teman perhatikan, ini ada 3 variabel independen. Pertama, return on sales, return on equity, sama earning per share. Artinya variabel bebas berupa independen ini mempengaruhi apa? Gaji. Mempengaruhi gaji, itu diproyeksikan gaji itu apa tadi? Kesejahteraan karyawan ya. Jadi teman-teman itu nanti kan kesejahteraan karyawan kayak tadi ini judulnya nih.
kinerja keuangan terhadap kesejahteraan karyawan. Kinerja keuangan itu teman-teman diukur di dalamnya itu ada return on sales, return on equity, dan earning per share. Sedangkan kesejahteraan karyawan diukur dengan menggunakan gaji. Diukur dengan menggunakan gaji. Jadi tingkat penjualan perusahaan itu akan mempengaruhi gaji karyawan. Betul apa tidak? Betul. Return on equity ya ketika diteliti itu tingkat pengembalian atas modal itu akan mempengaruhi gaji, dan earning per share juga akan mempengaruhi gaji. Nah, di sini teman-teman ada lebih dari satu variabel independen. Ini 1, 2, 3. Ada 3 variabel independen. Berarti alat uji yang digunakan itu apa? Regresi linear berganda. Karena apa? Karena lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Nah, ini menggunakan uji regresi linear berganda, ya. Uji regresi linear berganda. Ini sangat penting ya teman-teman. Jadi silakan dipahami. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan uji regresi sederhana? Untuk uji regresi sederhana, tadi sudah dikatakan di awal ya, menguji satu variabel independen dan satu variabel dependen. Satu variabel independen artinya variabel bebas, dan satu variabel dependen artinya variabel terikat ya. Jadi apa aja? Return on sales sama gaji. Jadi pengaruh tingkat pengembalian atas penjualan terhadap gaji. Nah, ini maka bisa menggunakan uji regresi sederhana. Uji pengaruh satu variabel independen dan satu variabel dependen. Begitu. Bagaimana? Cukup jelas ya. Nah, sekarang saya akan memberikan cara-cara menentukan judul penelitian. Gitu. Jadi teman-teman supaya nggak bingung dalam menentukan judul penelitian. Saya dapat ini ketika selesai S2. Dapat cara menentukan judul penelitian. Dari Profesor Hadri ya, dari dosen UII. Jadi cara menentukan judul penelitian. Nah, dengan caranya bagaimana? Ketika teman-teman memahami ini, nanti dalam menentukan judul penelitian itu mudah ya. Jadi yang pertama ya, kita menentukan salah satu judul ya. Salah satu judul kita ketahui saja judulnya pengaruh kinerja keuangan ya terhadap corporate social responsibility ya. Artinya CSR. Kita sederhanakan aja ini CSR itu laporan apa? Laporan perbuatan baik perusahaan gitu. Corporate social responsibility ini artinya bahwa perusahaan itu berbuat baik kepada masyarakat gitu. Jadi pengaruh ya, pertama itu teman-teman yang pertama itu mencari jurnal dengan judul, ini salah satu contoh judul ya, pengaruh kinerja keuangan terhadap CSR, Corporate Social Responsibility. Ya. Kayak tadi ya, kita masuk lagi ini, kita lupakan dulu yang uji regresi linear sederhana sama uji regresi berganda. Karena kita masuk ke tema yang kedua, yaitu bagaimana cara menentukan judul penelitian dengan review jurnal. Ya, oke. Pengaruh kinerja keuangan terhadap CSR, Corporate Social Responsibility. Jadi ini uji pengaruh kayak tadi, seperti uji regresi ya, menguji kinerja keuangan terhadap CSR. Oke, yang pertama teman-teman menemukan di satu jurnal pertama, yaitu kinerja keuangan yang berupa ini, kinerja keuangan diproksikan dalam bentuk ROS terhadap CSR.
Yang pertama berbicara bahwa ROS ini berpengaruh terhadap CSR, perbuatan baik perusahaan. Jadi tingkat penjualan, tingkat pengembalian penjualan perusahaan ini, ya, tingkat pengembalian penjualan perusahaan ini berpengaruh, teman-teman, terhadap perbuatan baik perusahaan di jurnal pertama. Lalu, ya, teman-teman menemukan ya di jurnal yang kedua, ya, lalu teman-teman menemukan di jurnal yang kedua ternyata di jurnal yang kedua itu bahwasannya return on sales itu tidak berpengaruh. Return on sales itu tidak berpengaruh. Yang pertama, kinerja keuangan ROS di jurnal pertama itu menyatakan apa? Berpengaruh. Terusan teman-teman menemukan ya di jurnal yang selanjutnya, di jurnal yang kedua menyatakan tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Lalu juga di jurnal yang selanjutnya, yang ketiga ya, di jurnal yang ketiga menyatakan berpengaruh. Dan di jurnal yang keempat, ya, tidak berpengaruh. Jadi teman-teman sudah membaca berapa jurnal? 1, 2, 3, 4. Sudah membaca 4 jurnal. Dengan judul pengaruh kinerja keuangan terhadap CSR, di mana kinerja keuangan itu diproksikan ataupun diukur ya dengan menggunakan return on sales. Di jurnal yang pertama menyatakan berpengaruh, di jurnal yang kedua menyatakan tidak berpengaruh. Lalu baca lagi teman-teman, ternyata di jurnal yang ketiga dengan nama berbeda pastinya berpengaruh, dan di jurnal yang keempat misalkan punya saya ya, ternyata menyatakan tidak berpengaruh. Nah, dari keempat jurnal ini ya, teman-teman bisa mengajukan ke dosen pembimbing, Pak, saya mau meneliti pengaruh ROS gitu. Pengaruh ROS terhadap CSR. Lalu dosen akan bertanya, lah kenapa kok melakukan penelitian itu? Sementara penelitian-penelitian sebelumnya kan sudah ada. Karena tidak konsisten. Dari 4 penelitian yang sudah dilakukan itu ada yang menyatakan berpengaruh, ada yang menyatakan tidak berpengaruh. Jadi ada ketidakkonsistenan. Itu. Jadi ada ketidakkonsistenan. Jadi teman-teman itu bisa datang ke dosen, ada ketidakkonsistenan, Pak. Jadi saya melakukan penelitian selanjutnya ya, untuk menguji hal itu. Gitu. Nah, itu bisa menemukan judul baru, yaitu satu judul baru, di mana pengaruh return on sales ya terhadap CSR gitu, ataupun terhadap kesejahteraan karyawan gitu. Jadi pengaruh kinerja keuangan berupa return on sales terhadap kesejahteraan karyawan. Nah, ini pun variabel dependennya teman-teman bisa ganti.
bisa terhadap CSR, bisa terhadap kesejahteraan karyawan juga bisa. Yang penting berhubungan. Kesejahteraan karyawan itu berupa apa? Berupa gaji tadi. Berupa gaji. Tuh. Jadi teman-teman ketika sudah membaca 4 jurnal, bagusnya sih 10 jurnal ataupun 20 jurnal. Kalau saya dulu 20 jurnal yang saya baca. Lalu saya menemukan satu judul baru gitu untuk dijadikan sebuah tesis. Kalau saya dulu pengaruh whistleblowing terhadap kecurangan gitu. Jadi dengan hal ini teman-teman bisa menemukan satu judul baru. Ya langkah-langkahnya seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada yang masih bingung bisa ditanyakan ke saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas UTS nanti saya buatkan soalnya. Saya berikan waktu 1 minggu ya.